Kan? Kalaupun teman-teman itu memaksakan pelihara kambing, tetapi karena teman-teman tidak suka domba, sementara pasar di dekat kandang teman-teman itu kebanyakan domba, ya kalau saran saya sih Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya teman-teman, masih di kandang kambing kami ini. Jadi video kali ini topik atau judul yang kami angkat itu lebih untung mana teman-teman, ternak kambing atau domba. Nah ini kami juga mencoba menjawab beberapa komentar yang menanyakan, karena mungkin melihat di playlist Aksara Agro Farm pada playlist ternak kambing perah. Jadi di situ memang terlihat ada sedikit masih ada domba, kemudian ada kambing ini Etawa Kaligesing, kemudian ada kambing ini Sapera, itu juga Sapera, kemudian ada kambing ini Jawa Randu. Nah itu juga kambing Jawa Randu teman-teman. Nah pertanyaan tersebut seputar untuk mengawali ternak itu lebih menguntungkan memelihara domba atau kambing. Nah kebetulan di kami ini masih ada, punya saudara ini masih ada domba, ini namanya domba. Kemudian kami juga ada Etawa Kaligesing ini. Nah jadi kami mulai menceritakan di awal seperti ini teman-teman. Jadi kami ini memang yang kami pelihara untuk ternak kambing perah itu betinanya itu ada PE, kemudian ada kambing Jawa Randu yang betina, juga ada betina Sapera ini teman-teman. Sedangkan untuk pejantan kami hanya satu, menggunakan pejantan Sapera ini teman-teman, yang warna putih. Nah kemudian untuk dombanya ini kebetulan milik saudara saya. Itu dombanya ini domba lokal dengan pejantan itu. Ini betina, kemudian ini anaknya cempe. Terus untuk kita mau memulai memelihara kambing, itu kami itu sistemnya breeding. Jadi kami itu melakukan breeding atau perkawinan antara betina Jawa Randu, betina Sapera, kemudian betina Etawa kami kawinkan dengan pejantan Sapera. Nah kemudian nanti anakannya atau cempe betinanya itu yang akan kami besarkan untuk nantinya kami perah. Nah jadi kita mendapatkan nanti pemasukan dari milking atau perah. Yang kedua mungkin berikutnya kita cempe jantan itu kita besarkan untuk kita panen saat hari raya Idul Adha nantinya. Terus kemudian untuk tips jika teman-teman bingung ingin memulai ternak kambing atau domba, itu poin pertama ini teman-teman. Setidaknya kami itu ada sekitar 10 poin. Nah yang poin pertama, apapun itu yang akan teman-teman mulai, baik domba maupun Jawa Randu atau PE Etawa Kaligesing ini, itu yang pertama itu mulai dari sedikit terlebih dahulu. Nah kenapa dimulai dari sedikit? Karena pada saat itu kita ingin pengenalan dulu karakter domba atau kambing yang dipelihara itu, sampai nantinya teman-teman bisa optimal. Karena di domba pun selain kesehatan kandang, kebersihan, kemudian pencukuran bulu, tak lain juga ini ada contohnya yang mungkin buat pelajaran, itu kuku teman-teman. Nah itu kukunya terlalu panjang, kuku dombanya itu sangat terlalu panjang, sehingga juga akan tidak kurang optimal nanti pertumbuhan dombanya itu. Nah yang kedua itu ada orang memang yang belajar ternak itu dari domba, dikarenakan persepsinya domba itu lebih mudah perawatannya dibandingkan dengan kambing, baik domba dewasa maupun cempe, domba itu lebih mudah itu. Nah yang ketiga, kalau bagi kami dari Aksara Agro Farm, yang terutama teman-teman harus lihat marketnya dulu, lihat pasarnya. Di daerah teman-teman itu yang lebih laku itu kambing atau domba. Nah dari situ, atau malah dua-duanya yang laku di daerah dekatnya kandang teman-teman. Nah dari situ itu untuk mengawali penentuan teman-teman itu apakah memutuskan ternak kambing atau ternak domba. Nah kemudian yang keempat itu tingkat kemudahan itu memang dari yang paling mudah perawatannya, baik saat mulai bunting sampai melahirkan, itu yang paling mudah itu memang domba.
Nah, setelah domba, di atasnya yang agak sulit itu kambing. Makanya tadi di poin kedua kami sudah sebutkan bahwa ada beberapa teman itu memulai ternak itu dari domba dulu, nanti terus melompat ke kambing. Bahkan ada juga yang memulai itu dari kambing dulu karena merasa kewalahan, atau biasanya orang itu menyimpulkan saya itu nggak jodoh. Nah, dengan bilang istilah saya itu nggak jodoh kalau ternak kambing atau ternak domba, akhirnya mereka berpindah. Nah, sebenarnya jangan seperti itu. Harusnya teman-teman melihat dulu marketnya, teman-teman lihat market atau pasar di seputaran teman-teman, baru itu untuk menentukan kambing atau domba yang ingin dipelihara. Nah, jadi intinya di market, kemudian kandang dan jenis pakan. Nah, jenis pakan itu juga sesuaikan, lihat di tempat teman-teman itu lebih banyak ramban atau daun-daun yang di pohon untuk pakan kambing, khususnya etawa ini, atau banyak rumput. Nah, itu juga menjadi faktor juga penentuan jenis pakan itu ke faktor jenis domba atau kambing yang akan kita pelihara. Nah, jadi memang untuk yang poin 5 itu tingkat konsumsi pakan yang paling banyak itu pertama domba, teman-teman. Domba itu dikasih makan berapapun, baik hijauan maupun pakan kering, itu tetap akan habis dibabat oleh domba. Nah, kemudian yang di atasnya itu kambing Jawa Randu. Nah, kambing Jawa Randu itu makannya tidak serakus domba, teman-teman. Nah, kemudian yang paling ngirit pakannya, kalau pengalaman kami itu dari etawa Kali Gesing, teman-teman. Nah, kalau etawa Kali Gesing itu dia makannya tidak terlalu banyak, teman-teman. Nah, lalu kemudian untuk kandang nomor 6. Untuk 6. Nah, ini teman-teman. 6 itu faktor suara, kebisingan suara. Teman-teman mungkin sudah membuktikan ya bahwa tingkat kebisingan suara itu lebih berisik domba bila dibandingkan dengan kambing, atau katakanlah lebih cerewet domba bila dibandingkan dengan kambing. Nah, tapi monggo jika teman-teman memiliki pendapat yang berbeda, silahkan tuliskan di kolom komentar kami yang di bawah ini. Kemudian yang ke-7 untuk kandang, teman-teman. Kandang itu, teman-teman, jika teman-teman memelihara domba, itu sebenarnya secara struktur kandang itu lebih murah atau lebih hemat dibandingkan dengan kambing Jawa atau sapera. Ini kan sapera betina. Nah, yang paling mahal itu sebenarnya etawa Kali Gesing. Kenapa saya bilang paling mahal? Karena dia kalau saat tidak bunting maupun bunting itu tuh sering manjat, sehingga kami tuh mengakalinya di atas kami taruh kayu seperti ini. Tujuannya agar dia tidak manjat, meminimalisir resiko kepleset. Kalau kepleset, resiko kebuntingannya dia itu, teman-teman. Nah, itu kalau dari tingkat lebih sederhana, lebih murahnya dari kandang kambing. Nah, yang ke-8 itu untuk harga jual cempe, teman-teman. Nah, harga jual cempe kalau urut yang paling mahal itu dari etawa. Etawa pun sebenarnya ada yang paling ekonomis, tapi ada juga etawa yang seni, itu memang sudah paling mahal, teman-teman. Kemudian yang di bawahnya itu harga cempe kambing. Sebenarnya harga cempe kambing pun yang lokal, yang belum disilangkan dengan pejantan ras, itu bisa jadi lebih murah jika dibandingkan dengan harga cempe domba, di mana domba itu sudah hasil silangan dari pejantan merino atau texel atau Garut. Nah, jadi kita juga harus tidak bisa membandingkan satu sisi saja. Oh, anakan cempe kambing itu lebih mahal dibandingkan cempe domba. Belum tentu, teman-teman. Atau cempe domba itu pasti lebih murah dibandingkan cempe kambing. Belum tentu. Kita harus melihat dulu jenis jantannya itu apakah jantan cross dari ras atau bukan. Nah, seperti indukan Jawa Randu ini memang harga anaknya lebih murah dibandingkan etawa. Tetapi kalau sudah dikawinkan dengan pejantan sapera, itu juga harganya bisa bersaing, teman-teman. Nah, kemudian yang ke-9, teman-teman, itu teman-teman setelah nanti bisa memutuskan kambing atau domba yang ingin dipelihara, tentukan juga pola ternaknya, apakah akan breeding, artinya peranakan seperti kami ini, atau penggemukan atau fattening. Itu biasanya identik saat 6 bulan atau 8 bulan sebelum hari raya Idul Adha atau Idul Kurban.
kandang teman-teman sudah diisi dengan pejantan-pejantan calon untuk kurban. Nah, itu fattening yang atau penggemukan yang pejantan. Ada juga penggemukan untuk betina, kambing atau domba betina, itu untuk memenuhi pasar kuliner. Nah, seperti itu. Penggemukan betina itu juga ada, teman-teman. Kemudian kalau di kami memang aksara itu milking. Kenapa? Karena di milking itu komplit. Kita bisa belajar breeding dulu karena persilangan dari pejantan sapera dengan betina Jawa randu kemudian menghasilkan cempe Jawa randu ini betina. Terus kemudian dalam milking itu juga ada selain breeding ada fattening, artinya cempe jantan nanti kita besarkan untuk kita panen saat Idul Adha atau Idul Kurban nanti, teman-teman. Nah, kemudian yang terakhir, teman-teman harap mengikuti apa yang teman-teman itu memang minat dan senangi. Jadi apa poin dari 10 poin itu tadi teman-teman yang sudah mendengarkan dari cerita saya ini, tetapi teman-teman itu memang tidak senang dengan kambing atau sebaliknya tidak senang dengan domba, ya jangan dipaksakan. Seperti itu. Bahkan sisi yang lain ya teman-teman, tapi silahkan dipertimbangkan. Kalaupun teman-teman itu memaksakan pelihara kambing, tetapi karena teman-teman tidak suka domba, sementara pasar di dekat kandang teman-teman itu kebanyakan domba, ya kalau saran saya sih sebaiknya ikuti market atau pasar yang di dekat kandang teman-teman. Seperti itu. Jadi kadang ego kita harus kita reda, kita tekan agar kita kan namanya juga usaha ya. Jadi usaha itu tidak hanya sebatas memenuhi atau memuaskan keinginan kita semata. Misalkan kita pengen melihara yang gagah-gagah tapi dana itu tidak cukup, ya kita mengada-ada itu. Berikutnya sama juga jika kita ingin melihara kambing, senangnya karena ke kambing, kita tidak suka domba, tapi market atau pasar di seputar kandang kita itu banyak peminat dari domba. Ya mau nggak mau kita harus memang memelihara domba, teman-teman. Nah, mungkin itu teman-teman cerita dari kami. Semoga teman-teman bisa mendapatkan masukan dari segala sisi, teman-teman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.